warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Nasriana dari 19 MPI 1 dengan NIM 86231 2019 semester 6. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian proposal saya yang berjudul implementasi model supervisi klinis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di madrasah alias swasta BEMO. Langsung saja, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan. Pendidikan di Indonesia meliputi semua kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara informal, formal, dan non-formal. Tujuan umum pendidikan adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dalam arti pendidikan yang dilakukan tetap mempertahankan kesatuan, keanekaragaman, mengembangkan cita-cita perorangan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, menurut Sisdiknas ini pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Supervisi di sekolah merupakan amanat undang-undang yang mana pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah atau madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis-jenis pendidikan. Nah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, seluruh stakeholder pendidikan berhak untuk melakukan supervisi pada level masing-masing. Pada hakikatnya, supervisi termasuk bagian dari supervisi pengajaran atau akademik. Hanya saja, dalam supervisi klinik ini lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Kemudian secara langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari hal tersebut. Nah, model klinis adalah salah satu jenis pendekatan supervisi akademik yang di dalamnya terdapat pertemuan langsung antara supervisor dan guru. Dan supervisi ini menjauhi tindak inspeksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau dalam hal ini menciptakan suasana pembelajaran yang inspiratif, interaktif, dan menyenangkan. Guru harus mampu menggunakan teknik pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran, serta model-model pembelajaran. Nah, guru juga tidak terkaku dalam menyampaikan dan menjelaskan materi-materi kepada peserta didik atau siswa, melainkan guru juga melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan salah satu guru di madrasah alias swasta BEMO, mengatakan bahwa di sini telah menerapkan model-model supervisi klinis untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik dan disenangi oleh peserta didik. Dengan ini diterapkan model-model pembelajaran agar meningkatkan kualitas proses pembelajaran di madrasah alias swasta BEMO tersebut dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Namun, dalam beberapa proses pelaksanaan belajar mengajar atau proses pembelajaran masih banyak siswa yang tidak fokus dalam proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, seakan-akan siswa tersebut tidak berniat untuk belajar, bahkan mereka juga terkadang membolos sekolah dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau pendidik. Dan juga kadang peserta didik tidak memenuhi aturan sehingga guru juga sudah tidak tahu mau berbuat apa selain memanggil atau mengundang orang tua peserta didik yang bersama.
Selanjutnya yaitu metode. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan manajemen yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan dari sudut pandang manajemen yang bersifat sistematis, karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu dalam proses pengelolaan. Selanjutnya itu pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang berusaha memahami atau mempelajari motif-motif respons reaksi-reaksi dari sisi psikologis manusia. Dalam pendekatan psikologis selalu melibatkan aspek kejiwaan atau tingkah laku manusia. Pendekatan psikologis menuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses pembelajaran, sehingga pendekatan ini merupakan pendekatan yang penting dalam mengidentifikasi implementasi model supervisi klinis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di madrasah alias swasta Bengo. Nah, kemudian pendekatan sosiologis secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan mengintegrasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Penelitian ini berlokasi di madrasah alias swasta Bengo. Kemudian sumber data dan sumber data atau pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan implementasi model supervisi klinis. Yang pertama, supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar, sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Pengimplementasian model supervisi klinis ini yaitu di madrasah alias swasta Bengo, yaitu dilakukan dalam setiap semester, yaitu 2 kali dalam per semester, dan di situ akan dilihat atau diketahui teknik-teknik mengajar yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, supervisi di madrasah alias swasta Bengo dilakukan pada bulan Februari dan Mei. Kemudian supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah menggunakan teknik individu. Nah, sebelum melakukan kegiatan penilaian, supervisi dilakukan rapat terlebih dahulu guna untuk memberikan arahan dan sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan setelah itu dilakukan pembuatan. Selanjutnya hasil dan pembahasan implementasi model supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar. Sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Pengimplementasian model supervisi klinis yaitu di madrasah alias swasta Bengo, yaitu dilakukan dalam setiap semester, yaitu 2 kali dalam per semesternya.
Dan di situ akan dilihat atau dinilai teknik-teknik mengajar oleh para pendidik atau guru yang dilakukan guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, supervisi di madrasah Alia Swasta Bengo dilakukan pada bulan Februari dan Mei. Kemudian supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah menggunakan teknik individu. Nah, sebelum melakukan kegiatan supervisi atau kegiatan penilaian supervisi dilakukan rapat terlebih dahulu. Nah, hal ini merupakan hal yang sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama Kabupaten Bone. Dan setelah itu dilakukan pembuatan RPP. Kemudian dilakukan supervisi. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan bahwa di Madrasah Alia Swasta Bengo telah melakukan supervisi, khususnya model supervisi klinis, di mana guru menemui kepala sekolah sebagai supervisor di ruang kepala sekolah untuk menyampaikan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, kemudian kepala sekolah memberikan arahan-arahan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Setelah itu kepala sekolah sebagai supervisor bersama-sama guru untuk membahas rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, supervisor dan guru mengembangkan instrumen-instrumen yang akan digunakan sebagai panduan atau penilaian untuk mengobservasi kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar. Setelah semua perangkat disepakati, kepala sekolah dan guru menentukan waktu untuk melaksanakan supervisi. Kemudian yang kedua yaitu supervisor mengobservasi guru. Nah, pada tahap ini di Madrasah Alia Swasta Bengo yaitu guru menemui kembali supervisor, mengevaluasi hasil observasi di dalam kelas. Langkah-langkah pada tahap ini yaitu berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama, supervisor menanyakan perasaan ketika proses pembelajaran atau proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, supervisor memberikan penguatan dan motivasi pada guru tentang proses belajar yang baru dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu supervisor dan guru memperjelas kontrak yang dilakukan dimulai dari tujuan sampai pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, supervisor menunjukkan hasil observasi berdasarkan format yang disepakati. Yang kelima, supervisor menanyakan kepada guru perasaannya dengan hasil observasi tersebut. Yang keenam, supervisor meminta pendapat guru mengenai penilaian dirinya sendiri. Yang ketujuh, supervisor dan guru membuat kesimpulan dan penilaian bersama dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Dan yang kedelapan yaitu supervisor dan guru membuat kontrak pembinaan berikutnya. Dan kemudian yang ketiga, analisis dan strategi menganalisis data awal yang sudah ada, menentukan strategi yang akan dilakukan untuk membantu guru. Nah, supervisor mempertimbangkan kontrak yang telah disepakati antara dirinya dengan guru. Evaluasi selama mengajar, kualitas hubungan interpersonal antara guru dan supervisor, kompetensi dan pengetahuan guru. Kemudian selanjutnya itu peningkatan kualitas proses pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran secara umum atau mutu merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Kemudian yang ketiga itu analisis dan strategi mengenali analisis data yang sudah ada, menentukan strategi yang akan dilakukan untuk membantu guru. Supervisor mempertimbangkan kontrak-kontrak yang telah disepakati antara dirinya dengan guru. Evaluasi selama guru mengajar, kualitas
hubungan interpersonal antara guru dan supervisor merupakan hal penting yang sangat diperhatikan dalam dunia pendidikan. Nah, peningkatan kualitas pembelajaran merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam dunia pendidikan karena kualitas pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Jadi dapat dipahami bahwa kualitas pembelajaran merupakan suatu mutu nilai baik atau buruk ataupun derajat dari suatu kegiatan interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Yang pertama adalah guru, kemudian yang kedua adalah siswa, dan yang ketiga adalah lingkungan.